Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi, senang sekali saya Indah Septirisani dapat kembali hadir menyapa pemirsa dimanapun Anda berada dalam Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juli 2020. Dan harapannya semoga selalu ya pemirsa dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini selalu dapat beraktivitas dengan baik dan tentunya dapat menerapkan protokol kesehatan. Nah pemirsa, untuk Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juli 2020 dengan tema Jamu dan Kalung Anti COVID-19. Nah, untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ataupun BPTP Bengkulu memperkenalkan produk inovasi Balit Bangtang berupa produk eukaliptus sebagai antivirus corona. Nah, produk ini telah dipresentasikan juga kepada Gubernur Rohidin Mersyah di Balai Raya Semarak Senin 20 Juli 2020. Nah, juga berdasarkan riset selama 7 tahun lebih yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membuktikan bahwa eukaliptus mampu membunuh 80 hingga 100% virus influenza dan corona atau beta corona dan gamma coronavirus. Nah, tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini mengenai tema kita jamu dan kalung anti COVID-19. Kita juga akan mengundang Kepala BPTP Bengkulunya langsung untuk berbincang mengenai hal ini. Kemudian juga Balitbang Kementan RI selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu juga akan kita undang bersama di pagi hari ini untuk berbincang mengenai tema kita yaitu jamu dan kalung anti COVID-19. Kita akan berbincang di pagi hari ini, namun setelah jeda pariwara berikut tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juli 2020 dengan tema jamu dan kalung anti COVID-19. Nah, dan tentunya kita sudah kedatangan tamu di hari ini membahas dengan tema kita hari ini mengenai jamu dan kalung anti COVID-19. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Yudi Sastro SPMP selaku Kepala BPTP Bengkulu dan Balitbang Kementan RI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, karena itu yang selalu kita harapkan. Dan selanjutnya ada Pak Insinyur Riki Gunarwan, selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan tema kita di hari ini mengenai jamu dan kalung anti COVID-19. Sebelumnya saya pengen tanya dulu dengan Pak Yudi. Pak Yudi, ini benarkah BPTP telah menemukan produk anti corona yang telah dipresentasikan langsung dengan Gubernur kita Pak Rohidin Mersyah? Oke, baik Mbak Septi. Jadi kami koreksi bukan BPTP, jadi Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Jadi BPTP itu adalah Badan Litbang Pertanian yang berada di daerah. Nah, kami BPTP Bengkulu. Nah, ini memang kita sudah menemukan itu yang menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Kita sudah melakukan beberapa penelitian, kemudian mengeluarkan ada 5 produk yang itu sudah dilisensi sama Eagle Indofarma. Ya, seperti itu. Sudah di ini ya? Sudah dilisensi, kemudian izin edarnya sudah dari Badan POM sudah. Kemudian yang memang belum itu memang yang kalung karena dalam proses karena itu menyusul. Jadi kalau balsam, inhaler, kemudian juga ada diffuser itu roll on itu sudah dan sekarang dalam tahap produksi oleh Eagle Indofarma. Benar, ini sudah dipresentasikan oleh Gubernur kita ya Pak ya? Sudah, kami sudah presentasi. Gimana tanggapan dari Pak Rohidin? Iya, Bapak Gubernur menyambut sangat baik karena ini adalah basis riset gitu ya. Jadi basis riset yang tentunya tidak serta-merta juga ini tiba-tiba ada gitu di masyarakat. Tetapi kami sudah mendahului dengan penelitian dasar di laboratorium kami yang berada di Bogor, ada 3 laboratorium. Kemudian juga sudah kita ujikan, dan itu yang memang yang belum itu adalah uji klinis. Tapi kalau seandainya sekarang kan sudah izin dari Badan POM itu adalah sebagai jamu. Dan nanti kita sudah mengerjasamakan dengan Fakultas Kedokteran Unhas, kemudian juga Fakultas Kedokteran UI, kemudian juga sekarang dengan IDI untuk uji-uji tahap berikutnya. Jadi nanti harapannya adalah ini menjadi salah satu pitofarmaka. Seperti itu. Adakah mungkin rencana dari Gubernur kita untuk mengedarkan produk ini? Kemarin kita belum berbicara itu, mungkin nanti domainnya Pak Kadis ya. Yang jelas kami ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk mensosialisasikan temuan ini. Dan ini tentu saja ini kekayaan bangsa Indonesia. Karena tanamannya ada di Indonesia, kemudian kita punya sumber daya yang di Badan Litbang ataupun di swasta yang menjadi mitra kita. Kemudian ini bisa menjadi salah satu alternatif. Dan ini ikhtiar.
ikhtiar untuk menghadapi pandemi yang belum berakhir ini, Mbak Septi. Iya, benar sekali, karena kita masih berada di tengah pandemi Betul. COVID-19 ya. Betul. Walaupun sudah era new normal, tapi kita masih berada di sekitar COVID-19 ini. Nah, benarkah sebelumnya ini telah ada riset selama kurang lebih 7 tahun dengan tumbuhan eukaliptus? Ini sebenarnya eukaliptus itu apa khasiat dan kegunaannya, Pak Yudi? Jadi kita ini punya Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat di Bogor. Kemudian sebenarnya penelitian terkait dengan rempah-rempah ini sudah lama, karena balai itu berdiri sudah 40 tahun. Dan kita semenjak ada pandemi, kita membuka-buka lagi apa yang sudah kita lakukan riset. Kemudian kita juga melihat tanaman koleksi kita sangat banyak, ada 50 jenis koleksi tanaman obat dan rempah di balai kita di Bogor. Kemudian kita ekstraksi, sudah 20 jenis bahan aktif kita temukan, ini sejak pandemi. Kemudian kita kirim hasil ekstraksi itu ke balai besar veteriner kita yang punya lab yang biosecurity lab level 3. Di sana kita punya 1.500-an koleksi virus, termasuk ada beta dan gamma virus. Memang kita belum punya yang SARS-CoV-2 karena belum bisa ditumbuhkan kultur selnya. Nah, tapi secara ini pendekatannya ke sana. Jadi karena SARS-CoV-2 ini juga beta corona. Nah, kita ujikan dengan kultur in vitro dengan telur berembrio. Dan itu membuktikan 80-100% itu mati dalam 1% eukaliptus. Dari sana kemudian kita kirim lagi ke laboratorium Balai Besar Pasca Panen kita juga berada di Kompleks Cimanggu Bogor. Kemudian kita bentuk dalam berbagai produk ini, ada 5 produk. Kemudian ini kita bentuk dalam bentuk nano. Jadi dalam ukuran yang sangat kecil sehingga terdispersi, kemudian kinerjanya sangat baik. Seperti itu kira-kira Mbak Septi. Oke, berarti khasiat dari eukaliptus ini luar biasa ya? Iya. Karena ini bukti empirisnya kan sudah lama. Kan ini jamu ya, tanaman obat asli Indonesia, bukan asli Indonesia, maksudnya tanaman obat dari, karena ini ada beberapa sebenarnya isinya bukan hanya eukaliptus, ada juga dari serewangi juga ada di dalam komposisi itu. Ya. Dan ini sebenarnya fakta empirisnya, kemudian penelitiannya sudah lama kita lakukan, kemudian kita hanya menyatukan semua banyak penelitian, kemudian kita ujikan lagi khususnya ke coronavirus. Oke, baik. Nah, ini kembali ke Pak Riki. Pak Riki, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini sendiri memiliki peran apa mengenai produk ini? Di dalam peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, kita merupakan bagian termasuk perpanjangan dari Departemen Pertanian. Kita akan membantu mensosialisasikan karena produk ini baru di Provinsi Bengkulu dan masyarakat belum begitu tahu karena ini kita baru tahap sosialisasi pengenalan. Jadi kita baru sosialisasi dulu ke kita dulu, nanti baru kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui melalui RBTV ini manfaat dari eukaliptus ini. Ya, jadi kita membantu Badan Litbang untuk pengenalan produk eukaliptus di Provinsi Bengkulu ini. Pak Riki sendiri melihat ataupun menanggapi produk ini seperti apa? Apakah yakin nih bakal menangkal virus corona? Kita ini sudah tadi sampaikan Pak Yudi, ini melalui penelitian oleh tenaga ahli yang ada di Litbang. Dan kita harus yakin dengan karya anak bangsa kita sendiri. Yakin ya? Ya, kita harus yakin dengan ini. Ya, memang harus masih ada uji coba lagi. Tadi seperti Pak Yudi sampaikan akan ada terus diuji coba lagi, kemudian uji klinisnya. Nah, kita sebagai anak bangsa kita harus menghargai produk yang dihasilkan oleh anak bangsa. Dan ini asli komoditasnya ada di Indonesia. Asli komoditas ataupun benar-benar dari karya anak bangsa ya? Oke, Pak Riki, ini apakah sudah ada uji coba ataupun tester? Udah dicoba? Saya sudah ini pakai ini untuk ditaruh di masker. Dan ini pernapasan kita lapang seperti kayak minyak kayu putih. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita memang secara langsung kita belum kita rasakan kalau kalung ini. Kalau yang ini langsung kita rasakan pernapasan kita lapang, dada kita enak. Oke, itu apa nama produknya? Boleh kita lihat Pak Riki? Itu roll on-nya itu. Roll on-nya ya. Ya, ini ditaruh di masker, dioles di masker dan kita ini untuk
pernapasan kita, untuk memperlancar pernapasan. Berarti emang Pak Riki sudah merasakan ya? Iya. Jadi efeknya ini pernapasan jadi lebih lancar, lebih Iya. lapang, dan kita nggak pengap ya Iya. istilahnya kalau Iya. misalnya kita menggunakan Kalau biasanya masker. kalau kita tidak pakai itu, kita pakai masker aja, itu pengap kita. Iya. Jadi kalau ini enak, bawahnya enak dan pernapasan kita segar. jadi lancar Iya. dan lebih segar. Nah, Iya. yang Bapak gunakan sekarang itu kalungnya ya Pak ya? Iya, kalungnya. Kalau ini kita manfaat langsungnya kita belum kita rasakan, karena ini kan dia sistemnya mungkin Pak Yudi yang tahu ini bagaimana sistem ini bekerja kalau kalung ini. Kalau itu kita sudah kita rasakan langsung. Baik. Nah, mengenai produk nanti saya bakal tanya lebih jelas lagi sama Pak Yudi. Tapi saya pengen tanya dulu ke Pak Riki, gimana nih? Kan sudah ada presentasinya kepada Gubernur kita Pak Rohidin Mersyah mengenai produk-produk ini ya. Nah, respon ataupun tanggapan dari Pak Gubernur apa? Apakah ada tindak lanjut selanjutnya? Apakah ini nanti bakal diedarkan nextnya kepada masyarakat Bengkulu? Nah, gimana Pak Riki? Respon Pak Gubernur kemarin cukup baik. Baik ya. Dan kita akan sampaikan ini nota dinas kita ke Pak Gubernur manfaat dari ini, dan sebenarnya ini domainnya di Dinas Kesehatan karena ini untuk klinis. Kalau kita di pertanian itu fokus kita ketahanan pangan. Dan nanti kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan yang menangani ini untuk klinik kesehatan. Dan kalau kita fokusnya ada di ketahanan pangan, bagaimana ketahanan pangan masyarakat ini bisa terjaga. Dan ini, tapi pada prinsipnya Pak Gubernur sangat mendukung ini program produk-produk yang dihasilkan oleh Litbang BPTP ini. Oke, tentunya menyambut dengan sangat baik ya Gubernur kita. Baik, Pak Yudi kembali lagi mengenai produk-produk yang telah dihasilkan. Dan tentunya ini adalah karya dari anak bangsa kita. Betul. Nah, ini luar biasa sekali kalau misalnya nanti berefek emang benar-benar untuk menangkal virus corona. Nah, untuk satu persatu boleh Bapak jelaskan bagaimana fungsi dari produknya, terus apa sih kegunaannya? Oke. Baik, jadi ini ada 5 produk Mbak Septi. 5 produk ya? Jadi pertama saya sebut roll on. Jadi roll on ini sama seperti kita minyak kayu putih biasa. Jadi biasa kan ini secara empiris biasa orang berikan untuk dicium, untuk dihisap gitu, sehingga pernapasan lapang gitu ya. Kemudian kedua ada balsam, itu digosokkan, itu sama. Kemudian ketiga ada diffuser. Jadi yang untuk di ruangan itu kita masukkan, kemudian nanti akan semacam aerosol seperti itu. Kemudian juga ada kalung. Nah, kelimanya ini sebenarnya bahannya sama, cuman bentuknya yang berbeda. Nah, yang pertama kenapa yang ini belum lagi diproses dari Badan POM? Karena ini menyusul. Jadi sebelumnya kita produk yang 3 itu. Nah, kalau kita biasa pakai itu kalau roll on atau inhaler itu kan kadang-kadang ketinggalan, apalagi bapak-bapak biasanya kan. Nah, kemudian kita bikin yang lebih fashionable. Mirip-mirip sih sebenarnya dengan produk Jepang punya, walaupun Jepang tuh chemical, pure chemical kan, yang CaCl itu kan. Nah, ini lebih fashionable, kemudian juga kalau sekali dikalungkan kan nggak tertinggal gitu. Nah, memang ini dia akan slow release, karena ini dalam bentuk nano dibuat slow release. Nah, lebih efektifnya lagi mungkin berkala kita cium di ini, karena ada lubangnya ini kan, kita cium. Tapi sebenarnya kalau kita lepas begini pun ini terasa kan. Terasa rilisnya, karena ini kan ada lubang-lubangnya juga, dan ini memang dibuat slow release kemudian dalam bentuk nano seperti itu. Nah, fungsinya sama, dan sekali lagi kami luruskan ke masyarakat, ini bukan obat, tetapi ini adalah mengurangi paparan virus corona. Paparan ya. Jadi 1,8-cineol ini dia merusak main proteasenya virus, sehingga virus ini tidak bereplikasi. Misalnya, kalau misalnya baru kan ada 3 yang tempat masuknya virus, mata, hidung, kemudian mulut. Pertama kali dia pasti akan masuk ke kelenjar yang di sekitar ini, kemudian terhisap sama kita, kemudian dia akan menghancurkan main proteasenya itu, sehingga tidak bereplikasi. Walaupun itu ada, tetapi tidak bereplikasi. Karena virus ini kan cepat sekali bereplikasi. Nah, makanya kalau kemarin kan gonjang-ganjingnya ini obat. Ini bukan obat seperti obat yang diminum kemudian nanti corona hilang, tetapi ini adalah mengurangi paparan. Dan sekali lagi Pak Menteri menyampaikan juga, ini adalah bentuk karya anak bangsa, research based, kemudian juga ini bentuk ikhtiar bangsa Indonesia. Jadi kami punya tanamannya, koleksi tanamannya, kami punya ahli virusnya, kami punya laboratoriumnya. Kami ini dalam hal ini bangsa Indonesia maksudnya. Nah, kita punya
Kementerian Pertanian punya mandat juga untuk melakukan riset gitu. Ya kita harus menghasilkan sesuatu untuk menghadapi permasalahan kita ini. Dan insya Allah nanti kalau dalam waktu dekat obatnya sudah ketemu, kemudian vaksinnya sudah ketemu, kita akan lebih happy lagi. Begitu Mbak Septi. Benar. Ya. Berarti ini sebenarnya mengurangi paparan ya? Betul. Mengurangi paparan. Ya. Berarti ada 5 jenis produk, tadi juga sudah ada roll-on-nya, kemudian balsam, inhaler, kalungnya. Inhaler, kemudian diffusernya. Oke. Nah, kalau misalnya mengenai kalung ini katanya belum dapat izin BPOM. Sedang proses. Karena ini adalah produk yang susulan. Karena setelah kita selalu melakukan evaluasi. Setelah roll on, kemudian inhaler, ternyata sebagian dari orang tuh suka ketinggalan. Misalnya kayak gini, mungkin Pak Riki pakai gitu, Pak Kadis pakai, nanti tertinggal. Tapi kalau kalung kayaknya terbawa terus, Pak. Nah, tapi memang disarankan ini tidak hanya dikalungkan begini, bukan hanya passion seperti ini, tetapi berkala kita juga hisap seperti ini, dan itu terasa. Dan sekali lagi, eukaliptus itu fakta empirisnya, penelitiannya, ilmiahnya sudah membuktikan kan anti-inflamasi, antimikrobial, virus sudah terbukti, dan penelitiannya bukan hanya kita, sebenarnya penelitian dari luar negeri juga banyak. Oke, baik. Ya. Itu digunakan bisa sampai berapa lama, Pak? Ya, kalau gini kita rancang untuk slow release-nya 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Ya. Berarti 1 bulan itu bulan dibuang? Kita dibuang. Oke, berarti untuk bertahan selama 1 bulan dan bisa digunakan terus-terus ya? Terus-terusan, ya. Setiap hari bisa. Setiap hari. Dan awalnya ketika saya melihat, saya tidak tahu ini apakah kalung biasa ataupun sebenarnya ini kalung dari anti corona. Oke, baik pemirsa, saya akan berbincang lagi nih, lanjut berbincang mengenai tema kita di hari ini. Edisi Selamat Pagi Bengkulu 22 Juli bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juli 2020 dan kita masih bersama narasumber kita di pagi hari ini membahas mengenai tema kita jamu dan kalung anti COVID-19. Nah, kita lanjut lagi ke Pak Riki. Pak Riki, ini benarkah Dinas TPHP siap melakukan pembelian terhadap 5 produk yang telah dijelaskan tadi, Pak Riki? Jadi kalau Dinas TPHP yang tadi saya sampaikan, tugas kita adalah di ketahanan pangan. Kalau untuk produk-produk medis itu menjadi domain dari Dinas Kesehatan, ya. Dan ini juga tergantung anggaran yang tersedia karena produk ini kan baru dikenalkan di Bengkulu dan yang bisa menjawabnya nanti di Dinas Kesehatan karena kita fokus pada ketahanan pangan, bagaimana ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Bengkulu bisa terjaga ini. Jadi kalau untuk yang eukaliptus yang medis itu menjadi domain dari Dinas Kesehatan. Oke, baik. Nah, Dinas TPHP ini sendiri informasinya akan melakukan pengadaan. Apakah benar? Nah, kita ini belum. Tahun ini tidak ada pengadaan untuk kegiatan. Berarti tidak ya? Iya, tidak. Tidak. Nah, ini bila tanaman eukaliptus ini kan kalau misalnya dijelaskan sama Pak Yudi ini kan manfaatnya luar biasa ya. Apakah nanti next selanjutnya kita bakal produksi sendiri secara massal, Pak Riki? Nah, kita tidak bisa memproduksinya. Paling kita akan memperbanyak tanaman eukaliptus di Provinsi Bengkulu ini. Karena yang akan memproduksi adalah Badan Litbang melalui laboratoriumnya. Dan kita menyiapkan bahan bakunya. Bahan bakunya untuk kita kembangkan kalau ini berkembang dengan baik, artinya produknya sudah terbukti berhasil untuk menekan virus corona, kita akan kembangkan budidaya tanaman eukaliptus. Ya. Apakah iklim dari Bengkulu ini cocok untuk tanaman eukaliptus ini, Pak? Tanaman ini cocok, jadi mulai dari dataran rendah bisa sampai ke dataran tinggi. Dan memang ini umumnya tumbuh di daerah lahan kering yang daerah Nusa Tenggara, daerah-daerah timur Indonesia yang jadi kadar minyaknya lebih tinggi daripada kalau di Bengkulu ini kan curah hujannya tinggi, jadi kadar airnya lebih tinggi daripada di daerah-daerah kering ini. Oke, baik. Yeah. Nah, Pak Riki, nanti kalau misalnya seandainya emang ini sudah bisa disebarkan ya, kalung, dan sebenarnya tema kita salah tadi ya, jamu.
salah dan yang sebenarnya adalah kalung dan kemudian juga produk-produk seperti balsem, kemudian juga roll-on-nya. Tidak ada jamu ya Pak Yudi ya? Jadi sebenarnya ini kalau di izin edar BP POM-nya ini adalah tergolong jamu. Tergolong jamu? Tergolong jamu. Jadi biasanya kan ini obat-obat tradisional dari bahan-bahan seperti tumbuhan, kemudian juga baik daun, akar, kemudian ini tergolong jamu, itu untuk izin edarnya. Nah, kalau nanti ini sudah dilakukan uji lanjutan, uji klinis dan lain-lain, nanti ini mengarah ke fitofarmaka. Oke, baik. Dan seperti itu. Oke. Nah, Pak Riki, ini kalau misalnya seandainya nih kalung atau ibaratnya perlengkapan yang lain lah gitu ya, produk dari sini, apakah nanti kalau misalnya sudah benar-benar teruji, nanti kita boleh mengabaikan protokol kesehatan nih Pak Riki? Oh, tidak. Tidak ya, tetap ya? Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap. Jadi pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Ya, ini protokol kesehatan wajib ini. Ini salah satu ikhtiar kita. Ini ikhtiar kita untuk supaya kita tidak terpapar dari virus corona. Ya, jadi jangan kita terlalu pede sehingga maka ini kita abaikan gitu ya? Abaikan protokol kesehatan ini yang salah. Jadi harus tetap kita jaga ini. Ini ikhtiar kita untuk supaya kita tidak terpapar virus corona. Baik, dan tentunya pesan untuk para pemirsa nih, terus menjaga protokol kesehatan dan ketika keluar rumah menggunakan masker, sesering mungkin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer dan tentunya terapkan physical distancing, menjaga jarak antar sesama. Kembali lagi ke Pak Yudi. Pak Yudi, dari kelima produk yang tadi sudah Pak Yudi jelaskan ya, khasiatnya, kemudian juga tadi sudah dijelaskan apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari kelima produk ini. Nah, dari kelima produk itu mana produk yang paling mungkin lebih efektif digunakan masyarakat dan yang paling manjur, Pak Yudi? Oke, kalau berbicara manjurnya karena kelimanya ini kan isinya sama. Cuma ya? Bentuk produknya. Tinggal lagi kita mau lebih nyaman yang mana. Kalau biasanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pekerja yang mobilitasnya sangat tinggi, kalung kayaknya itu adalah suatu hal yang lebih baik barangkali dari aspek keringkasan dari cara memakai. Tapi kalau kita mungkin lagi di rumah, balsemnya oke, roll-onnya oke, atau mungkin kombinasi dari itu. Jadi dari segi khasiat ini sama, cuma dari segi cara kita memakainya saja. Jadi tergantung dengan aktivitas kita juga. Seperti itu. Kalau untuk komposisi tetap sama semuanya? Sama. Ini dalam bentuk yang berbeda saja. Jadi isinya sama. Oke, berarti membedakan adalah kemasannya saja. Jadi. Baik. Nah, kalau misalnya ini kan sudah ada ya kelima produk ini. Nah, kapan targetnya produk ini akan dipasarkan kepada masyarakat? Oke, ini sedang diproduksi oleh Eagle Indofarma dan janji mereka memang Agustus ini akan sudah ada di pasaran. Dan tahap pertama mereka memproduksi 150.000 unit piece itu. Nah, nanti memang kami tidak di domain itu karena ini sudah dilisensi oleh mereka. Nanti mereka tentu punya mekanisme sendiri dalam pemasaran. Jadi yang perlu kami luruskan juga bahwa Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian ini kan lembaga pemerintah, tidak punya domain untuk memproduksi. Dia ada punya mandat untuk melakukan riset. Riset itu nanti kita oper kepada mitra swasta, kemudian mitra swasta yang akan memperbanyak kemudian menyebarkan ke masyarakat. Nah, nanti tentu itu sudah mekanisme bisnis. Tetapi sekali lagi bisnisnya bukan bisnis murni. Saya kira ada klausul-klausul tertentu dengan Kementerian Pertanian sehingga ini tetap menjadi public domain. Jadi seperti tidak juga nanti ini mentang-mentang misalnya bagus kemudian banyak animo masyarakat, ini akan sulit dicari, akan mahal. Pasti tidak seperti Dipastikan itu. Tidak ya? Akan seperti itu. Karena Kementerian Pertanian punya menjamin untuk itu. Dan saya kira mitra kita juga punya tanggung jawab juga dengan masalah kita sekarang ini. Berarti dijamin ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah dijamin. Karena mungkin nantinya bakal seandainya ini emang benar-benar bagus dan khasiatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Bengkulu dan masyarakat Indonesia khususnya, nanti ada oknum-oknum nakal nih nanti yang mungkin memperjualbelikan dengan harga yang mungkin naik. Ya, gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan yang perlu kita ini kan juga, saya ini juga dengan Pak Kadis tadi bahwa protokol COVID harus tetap kita lakukan. Jangan sampai nanti terlalu pede. Karena apa? Sekali lagi ini adalah bentuk usaha kita. Jadi ya tadi physical distancing, kemudian pakai masker, cuci tangan itu tetap itu nomor satu, ya. Dan ini penambahnya. Dan ini juga akan menambah efek psikologis. Jadi efek psikologis ya, misalnya kalau kita sudah melakukan semua protokol COVID, kemudian kita juga ada ikhtiar yang lain, psikologis kita tenang, imun kita menjadi lebih baik kan? Iya, nah, yang penting virus ini kan imun sebenarnya. Semakin kita takut, semakin kita membatasi diri, imun kita menurun ya,
nanti gampang juga virus lebih ini terpapar ya. Seperti itu. Lebih mudah terpapar Lebih COVID-19. mudah Yang terpapar. penting intinya juga harus bahagia terus, Oh Pak Yudi iya, ya. saya kira begitu. Harus bahagia terus dan pikiran jangan stres. Betul. Nah, ini mengenai untuk Bengkulu. Nah, nanti kalau misalnya seandainya sudah diedarkan ya, masyarakat Bengkulu ini bisa mendapatkan kalung dan kemudian produk-produk yang lainnya itu di mana, Pak Yudi? Jadi saya kira Indofarma ini sudah banyak produk serupa kan. Indofarma ini kan caplang itu. Iya. Ya, jadi saya kira mereka akan sama cara memasarkannya dengan produk mereka sebelumnya. Ya, kalau kita misalnya beli minyak kayu putih caplang itu di mana? Di Indomart atau Di apotek atau di bisa apotek didapatkan. atau di toko obat gitu ya. Atau di warung-warung itu kan ada semua. Seperti itu. Berarti untuk price harganya belum bisa diketahui Ya, Pak Yudi? karena menjadi domainnya mereka, tetapi tentunya sekali lagi tidak juga serta-merta nanti kalau banyak animo jadi mahal. Saya kira ada klausul-klausul tertentu dengan kami. Dan tentunya bisa didapatkan oleh semua kalangan masyarakat. Semua kalangan, betul. Semua kalangan Jadi masyarakat. test case-nya adalah di awal 150.000 awal. Kalau memang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, saya kira Indofarma punya kapasitas untuk itu, untuk memproduksi lebih banyak lagi. Baik. Ya. Nah, bagaimana Pak Yudi dengan masyarakat yang mungkin terbilang kurang mampu? Apakah nanti bisa mendapatkan kalung ini secara gratis nanti diedarkan? Apa next ada rencana seperti itu? Ya, saya kira sekali lagi sama dengan Pak Kadis tadi, ini ada yang domainnya ya di Dinas Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan, nanti kemudian melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah saya pikir. Jadi mungkin bagi tugasnya di sana nanti Mbak Indah. Ya. Iya, benar-benar sekali. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Riki. Pak Riki, ini Pak Riki sendiri menilai virus corona atau COVID-19 ini seberbahaya apa sih? Karena kan kita ketahui ini sudah terjadi kurang lebih 4 bulanan lebih ya. Indonesia telah merasakan COVID-19 ini telah berdampak, dan kemudian juga di Bengkulu ini kok untuk pasien COVID-19 ini kan semakin bertambah dan semakin bertambah. Menurut Pak Riki bagaimana COVID-19 ini? Virus COVID-19 ini ya sangat berbahaya, tapi kita jangan terlalu panik dan aktivitas tetap terus berjalan, tapi kita harus menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Nah, kalau kemudian kita harus meningkatkan imun kita tadi disampaikan Pak Yudi tadi, kita harus jaga kesehatan, banyak istirahat, makan yang bergizi. Dan ini salah satu ikhtiar kita untuk supaya tidak terpapar virus corona. Dan virus ini sangat berbahaya, tapi kita jangan terlalu panik. Kalau panik ini menyebabkan imun kita akan turun. Jadi tetap protokol kesehatan harus kita terapkan. Jadi jangan kita abai. Yang harus kita terus ingatkan kepada masyarakat, dan terus di pemerintah melakukan razia penggunaan masker ini. Ini masih masyarakat masih abai, masih menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya. Padahal kan yang sudah meninggal karena virus corona ini kan sudah banyak, dan terus bertambah. Kita sudah hampir 86.000 di Indonesia ini. Di Bengkulu juga sudah menembus 100 orang dan jadi kita harus tetap waspada, menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatannya. Tapi kita harus tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan harus kita perhatikannya. Dan tentunya menurut Pak Riki, COVID-19 ini berbahaya ya, tapi jangan terlalu panik. Iya, kalau panik kita nanti malah imun kita akan turun. Kemudian ekonomi juga harus berjalan. Jadi ekonomi terus berjalan, tapi kesehatan harus kita jaga. Jadi harus seimbang. Kalau ekonomi tidak berjalan, ya ini akan berbahaya juga untuk perekonomian masyarakat kita. Baik. Ya. Nah, tips dari Pak Riki sendiri untuk menjaga imunitas tubuh bagaimana Pak Riki? Ya, kita pola hidup kita harus pola hidup yang sehat, istirahat yang banyak, kemudian makan bergizi, ya, kemudian olahraga, kemudian ya jaga protokol kesehatan yang jadi harus kita tetap protokol kesehatan harus kita terapkan ini. Baik. Ya. Dan tentunya di era new normal ini dapat beraktivitas dengan baik, tapi syaratnya untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Nah, kembali lagi ke Pak Yudi mengenai produk ini Pak Yudi, dan tentunya masih ada pertanyaan-pertanyaan ya untuk masyarakat Bengkulu. Dan bagi masyarakat Bengkulu yang ingin bertanya langsung dengan tema kita di hari ini, boleh silakan di 0736 346 771. Sekali lagi di 0736 346 771, silahkan berbincang di pagi hari ini bersama kami, ataupun ingin langsung
langsung bertanya dengan Pak Riki atau Pak Yudi, silahkan sekali lagi di 0736 346 771. Pak Yudi, mengenai alat ataupun produk-produk ini ya, kalung antivirus corona dan kemudian dengan perangkatnya yang lain, inhaler, kemudian roll on juga, apakah ada efek sampingnya Pak Yudi? Ya, jadi ini saya kira ini produk herbal ya, produk herbal yang kemudian juga tidak kita konsumsi langsung. Dan ini memang dan kemudian bukti empiris sudah membuktikan bahwa eukaliptus itu sudah lama kita gunakan di masyarakat, sudah ratusan tahun barangkali ya produk-produk seperti ini. Jadi untuk dikatakan ada efek negatif ini bisa dikatakan tidak. Tidak ada ya? Tidak ada, karena ya kecuali kalau ini kita konsumsi atau kita minum barangkali ada akan berini ya. Tetapi ini kan kita hisap kemudian kita oleskan, saya kira tidak ada. Efek samping ke pernapasan tidak? Justru sangat baik. Justru sangat baik ya? Sekali lagi fakta empiris, hasil riset sudah mengatakan seperti itu. Baik. Ya. Nah pemirsa, tentunya saya penasaran nih, ingin mencoba langsung bagaimana mencoba kalung antivirus corona ini, karena Pak Riki dan Pak Yudi sudah memakai ini, saya pengen coba juga. Boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Langsung. Aromanya emang ini benar-benar eukaliptus kayak jadi gitu. Jadi ada dua jenis eukaliptus di dalamnya, kemudian juga ada ekstrak atsiri yang lain, dan ada juga yang dirahasiakan gitu. Jadi yang dirahasiakan ada. Jadi jangan, kan banyak juga kemarin yang memutarbalikkan kok kayak jimat, enggak begitu kan? Dan ini produk riset, kemudian juga ada formula yang ada hitung-hitungannya juga. Seperti itu, ada hitung-hitungannya juga. Dan ada komposisi di dalamnya, yang penting ini komposisinya eukaliptus pemirsa. Dan kita doakan dan selalu kita harapkan semoga ini benar-benar teruji nantinya ya, dan yang pastinya bisa diedarkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu bisa langsung merasakan bagaimana khasiat dari kalung antivirus corona ini. Nah pemirsa, kita akan lanjut lagi berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini, namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juli 2020 mengenai tema kita jamu dan kalung anti COVID-19, dan masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini dengan Pak Yudi dan Pak Riki yang tentunya telah menjelaskan mengenai tema kita di hari ini tadi. Dan bagi pemirsa nih masih ada waktu, bila pemirsa ingin bergabung bersama kami boleh silakan di line telepon 0736 346 771, sekali lagi di 0736 346 771. Nah mungkin yang untuk segmen terakhir ini Pak Riki, mengenai harapannya terhadap tema kita di hari ini dan kemudiannya pesan terhadap masyarakat Bengkulu khususnya di tengah pandemi COVID-19. Silakan Pak Riki. Kita mudah-mudahan ya produk ini setelah mendapat pengujian dari alat kesehatan dari bisa dipasarkan di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan salah satu kita ikhtiar untuk kita supaya tidak terpapar virus corona. Mudah-mudahan ini bisa diproduksi banyak dan digunakan untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. Salah satu produk ini mungkin salah satu yang bisa digunakan, apakah kalung atau kayak ini tadi LR. Ini untuk mencegah kita terpapar dari virus corona. Selain itu juga kita harus, tadi saya sampaikan tadi, kita harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan kita. Kemudian pola hidup kita juga harus kita rubah menjadi pola hidup yang sehat. Jadi kemudian kita harus berikhtiar kepada yang di atas, berdoa juga kepada yang Maha Kuasa. Dan jadi semua ini termasuk ujian untuk kita bukan di Bengkulu saja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita harus ikhtiar. Baik. Ya. Oke, mungkin ditahan dulu Pak Riki, kita terima telepon. Halo. Halo. Iya, selamat pagi Ibu. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana? Saya Ibu Titi dari Bentiring. Ibu Titi dari Bentiring ya. Silakan Ibu Titi. Iya. Saya tertarik Bu dengan kalung yang pakai Bapak itu. Ya. Kalau kita ingin memiliki, gimana Bu caranya? Oke, baik. Sudah Ibu? Itu saja yang ingin ditanyakan? Iya, makasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Titi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi pemirsa, ada penelpon kita Ibu Titi dari Bentiring. Mengatakan kalau misalnya dia tertarik nih dengan kalung yang telah dijelaskan oleh Pak Yudi dan Pak Riki tadi. Dan gimana kalau masyarakat Bengkulu pengen mendapatkan kalung itu? Mungkin boleh dijawab. Tadi kita sudah berbincang sebenarnya ya. Mungkin lebih jelas lagi silakan dijawab oleh Pak Riki atau Pak Yudi. Pak Yudi. Boleh. Pak Yudi silakan. Jadi Bu Titi, selamat pagi Bu Titi. Insya Allah ini dalam waktu dekat Eagle Indofarma akan memasarkannya. Sudah selesai memproduksinya di bulan Agustus. Kemudian mereka akan memasarkannya di seluruh Indonesia. Nanti seperti saya katakan tadi, bisa saja nanti kita beli di toko obat atau di warung-warung. Insya Allah nanti dalam jumlah yang cukup untuk tahap pertama ini. Dalam seperti jumlah itu. yang banyak ya. Oke Bu Titi, ini kayaknya sudah terjawab nih. Kalau misalnya di bulan Agustus insya Allah ini bakal diedarkan secara luas, mungkin boleh didapatkan di apotik maupun toko-toko lainnya. Dan harapannya semoga ini secepatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Bengkulu khususnya. Oke baik, kembali lagi ke Pak Riki. Tadi terpotong ya Pak Riki ya? Ya. Boleh dilanjutkan lagi Pak Riki? Ya, tadi mudah-mudahan ini kalung ini produk dari eukaliptus ini bisa beredar segera di bulan Agustus, bisa beredar, dan ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk supaya kita tidak terpapar virus corona. Tapi ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, kita harus laksanakan, dan kemudian kita juga menjaga pola hidup kita yang sehat, dan kita berikhtiar kepada Yang Maha Kuasa agar kita tidak terkena virus corona ini. Mungkin itu ya. Iya, yang paling utama adalah ikhtiar dan doa ini selalu dipanjatkan oleh Yang Maha Kuasa yang pastinya agar terhindar, dan harapannya kita dapat memutus mata rantai COVID-19 di dunia yang pastinya. Oke, terakhir Pak Yudi, harapannya terhadap tema kita di hari ini mengenai produk-produk anti corona dan kemudian juga pesannya terhadap masyarakat Bengkulu di tengah pandemi COVID-19. Ya, harapannya sumbangsi dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian ini bisa berkontribusi untuk menghadapi musibah pandemi ini, Mbak Indah. Kemudian kami berpesan juga kepada masyarakat Bengkulu, protokol COVID tetap nomor 1. Kemudian kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, walaupun kita berharap ini harus segera berakhir, sehingga new normal life itu harus benar-benar kita terapkan. Jadi jangan anggap remeh, karena ini benar-benar nyata adanya. Jadi mudah-mudahan kita masyarakat Bengkulu, kemudian masyarakat Indonesia, masyarakat dunia seluruhnya segera dapat mengatasi permasalahan ini, dan obat serta vaksinnya segera ditemukan sehingga masalah ini akan segera berakhir. Gitu. Baik, amin. Dan harapannya itu ya untuk semua orang, seluruh masyarakat Bengkulu ataupun seluruh masyarakat Indonesia selalu mengharapkan itu. Kita dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini dan tidak ada lagi penyebaran COVID-19 agar kita dapat beraktivitas dengan baik, karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat berdampak ya. Betul. Di bidang ekonomi, sektor ekonomi, pendidikan, semuanya sangat berdampak. Oke, terima kasih Pak Riki atas waktunya, terima kasih Pak Yudi atas waktunya telah berbincang bersama kami di hari ini dengan tema edisi Selamat Pagi Bengkulu 22 Juli 2020, dan tentunya sudah jelas semua ya mengenai kalung antivirus corona ini adalah ibaratnya penangkal. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, dan ini merupakan inovasi dari anak bangsa kita sendiri dan harus kita dukung, dan harapannya semoga secepatnya dapat diedarkan dan dapat dirasakan khasiatnya oleh masyarakat seluruh Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak ya. Terima kasih, dan itu dia tadi pemirsa perbincangan kami di edisi Selamat Pagi Bengkulu 22 Juli 2020. Saya Indah Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.